Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Kenalin, aku Isma Nurfadila. Teman-teman bisa panggil aku Isma. Nah, di video kali ini aku mau menjelasin nih materi mengenai organisasi pembelajaran. Jadi selamat datang di Belajar Bareng Isma. Yeay. Tujuan dari video ini, materi ini, itu agar kita tahu apa sih organisasi pembelajaran itu, terus gimana cara membangunnya, teori-teorinya kayak gimana. Jadi ayo sini mahasiswa kumpul, belajar bareng aku, diskusi bareng aku, simak videonya ya. Yang pertama ada mengenai apa itu organisasi pembelajaran. Nah teman-teman, organisasi pembelajaran itu pertama kali dipopulerkan oleh Peter Senge di dalam bukunya The Fifth Discipline. Jadi intinya itu organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu atau terus-menerus, yang mana mereka meningkatkan kapasitas mereka untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan yang ada. Nah, kata Senge, pembelajaran itu dibagi menjadi dua jenis nih. Ada pembelajaran adaptif dan pembelajaran generatif. Apa itu? Pembelajaran adaptif adalah tahap pertama dari organisasi pembelajaran, yaitu di mana mereka menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang ada. Sedangkan pembelajaran generatif meliputi kreativitas dan inovasi, lebih dari sekedar beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Oke teman-teman, selanjutnya ada mengenai tingkatan organisasi pembelajaran nih. Yang pertama ada personal mastery. Ini tuh merupakan suatu disiplin untuk selalu mengembangkan yang terbaik dari diri pribadi anggota organisasi nih teman-teman, yang nantinya secara berkelanjutan memperdalam visi pribadi, memfokuskan energi, mengembangkan kesadaran, dan lain sebagainya. Yang kedua ada mental models, yaitu asumsi-asumsi yang sangat melekat, umum, atau merupakan suatu gambaran nih dari bayangan atau citra yang berpengaruh pada bagaimana organisasi memahami dunia dan mengambil tindakan sehingga membawanya ke tempat yang terbuka dan membuatnya bekerja secara maksimal untuk mewujudkan tujuan organisasi. Yang ketiga ada visi bersama atau share vision, yaitu keterampilan nih untuk menggali gambaran masa depan organisasi secara bersama-sama kayak gitu. Yang keempat ada pembelajaran tim atau team learning, yaitu kemampuan anggota organisasi untuk menahan asumsi pribadi masing-masing dan untuk secara bebas berpikir bersama-sama sebagai satu organisasi gitu teman-teman. Nah yang kelima ada berpikir sistem atau system thinking, itu kemampuan untuk secara konsisten melihat organisasi secara keseluruhan, bukan sebagai komponen yang terpisah-pisah. Selanjutnya ada teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama ada operant conditioning oleh Skinner, bahwa intinya nih ya, kondisilah yang membuat orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan dari kesalahan yang mereka buat. Yang selanjutnya classical conditioning oleh Ivan Pavlov. Intinya nih di sini, apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian. Nah kesimpulan ini tuh ya teman-teman, ternyata dapat ketika Ivan Pavlov sedang melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Selanjutnya ada social learning theory oleh Albert Bandura. Intinya di sini tuh Albert menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam proses pembelajaran, di mana orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung terhadap terjadi suatu masalah kayak gitu. Nah teman-teman, kita sekarang mau bahas mengenai langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang pertama ada penguasaan pengetahuan, yaitu suatu proses yang dilakukan nih sama organisasi dengan cara menghimpun nih keahlian-keahlian dari para pekerja untuk menciptakan channel sumber pengetahuan yang suatu saat dapat diambil apabila memang diperlukan. Yang kedua, distribusi informasi. Ini digunakan sebagai basis untuk berubah. Harus didistribusikan kepada dan dipahami oleh mereka yang memerlukan. Tuh. Nah, tiga, interpretasi informasi. Ini sangat penting. Kenapa? Karena pembelajaran itu membawa perubahan secara efektif. Jadi pengetahuan tidak hanya dikumpulkan, tetapi secara akurat juga harus dipresentasikan. Yang keempat, pengingatan organisasional.
Ini mencerminkan perlunya wadah di mana pengetahuan dan sejarah organisasi disimpan, sehingga dapat ditarik sebagai pelajaran apabila diperlukan untuk memulai perubahan. Nah teman-teman, tadi kan kita udah bahas mengenai langkah pembelajaran yang perlu dilalui organisasi untuk menjadi organisasi pembelajaran kan. Nah sekarang kita bahas mengenai langkah memberi pembelajaran kepada karyawan. Nah ini tuh bisa dilakukan dengan schedule reinforcement atau reinforcement schedule and behavior gitu. Kita bahas satu-satu. Yang pertama schedule reinforcement dulu. Nah ini tuh ada dua jenis, continuous reinforcement sama intermittent reinforcement. Yang continuous ini itu tuh penguatan yang diberikan setelah perilaku yang diharapkan muncul. Nah ini tuh membantu dalam memunculkan dan menguatkan suatu perilaku. Kalau intermittent itu suatu penguatan yang berguna untuk memaintain perilaku yang udah muncul dan konsisten gitu. Jadi bedanya itu kalau di continuous setiap respon diperkuat, dan kalau di intermittent hanya beberapa respon yang diperkuat. Nah, reinforcement schedule and behavior nih, ini tuh pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum aja gitu, di mana dilakukan modifikasi dan pengembangan organisasi ini di sini. Nah, modifikasinya itu dapat dilakukan dengan mengembangkan beberapa aplikasi spesifik nih teman-teman untuk meningkatkan kerja karyawannya. Misalnya, memberi hadiah untuk karyawan yang tingkat absennya kecil atau bahkan gak ada absennya gitu. Terus, atau nih bisa memberikan kompensasi kepada karyawan yang berprestasi. Hayo, siapa yang penasaran sama fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran? Nah, aku di sini mau jelasin nih 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen dalam pembelajaran. Ini bisa dilakukan dengan investasi dalam pembelajaran, mempromosikan secara luas nilai dari pembelajaran, atau bahkan membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Yang kedua, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Seperti kita melakukan implementasi program perbaikan secara kontinu, meningkatkan kompetensi karyawan melalui training atau pengembangan karyawan. Juga bisa eksperimen dengan gagasan atau proses kelas dunia, dan lain sebagainya. Ketiga, bekerja menggeneralisir gagasan dan dampak. Seperti menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi, atau memutar pekerjaan dari batasan fungsional dan divisional. Kayak gitu teman-teman. Nah, gimana? Semoga bisa menambah wawasan teman-teman ya. Dan barangkali nih ada yang kelewat sama akunya, atau teman-teman punya insight sendiri nih mengenai materi kali ini, ayo diskusi bareng di kolom komentar. Ditunggu ya, like dan subscribe-nya. Jangan lupa minum air putih, see you on the next video.